Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Balik lagi di channel kita ya, Muhammad Arham. Kita bakal mereview atau melakukan hal-hal kreatif, sesuatu-sesuatu yang kreatif yang bisa dilakukan, yang mudah dan bisa menghasilkan nanti untuk panduan teman-teman berwirausaha. Nah, untuk tahap ini kita akan bahas persoalan sablon ya, sablon plastik tentunya atau sablon cup. Berikutnya kita akan bahas tuntas lagi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lainnya, teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kita akan memulai sablon cup ya untuk gelas 16 OS Starindo 5 gram, teman-teman ya. Untuk alat dan bahan teman-teman bisa perhatikan dan bisa juga disiapkan. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, langsung di komentar saja, teman-teman ya. Dan kami juga menjual alat-alat sablon cup ya, sablon kemasan. Jadi dan bahan-bahannya. Jadi barangkali teman-teman mau order silahkan, mau pesan silahkan. Untuk wilayah Sulawesi kami supply ya, teman-teman ya. Terima kasih. Mari kita lanjut untuk proses menyablonnya. Jadi teman-teman, apa-apa saja yang kita butuhkan untuk menyablon cup ya, cup Starindo yang seperti ini. Ini ya. Ini 16 OS Starindo 5 gram, teman-teman. Nah, ini untuk orderan teh racik ya. Jadi itu tadi kita siapkan gelasnya sendiri. Kemudian ini ada screen ya yang saya sudah buat, sudah updrop. Untuk proses updropnya teman-teman itu ada di video kemarin. Jadi kita lihat dulu untuk prosesnya ini juga, teman-teman ya. Kemudian alat sablonnya ini kita pakai yang manual, teman-teman ya. Kita pakai yang manual. Nah, ini ada molding. Ini ada molding, teman-teman. Yang di bawah ini adalah molding. Nah, seperti itu. Nah, ini alat manual. Kenapa saya pakai manual? Karena ini yang paling murah buat teman-teman belajar ya. Kalau untuk yang semi otomatis kita juga ada, teman-teman, ini. Tapi ini kita tidak pakai dulu karena kita mau tutorial belajar yang murah-murah saja, yang mudah-mudah saja, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini alatnya. Kita pakai yang manual untuk teman-teman belajar. Oke, teman-teman. Kemudian kita butuh M4 sendiri, teman-teman. Saya pakai M4 biasa saja. Dan tinta yang sudah saya endapkan. Ini Polymed, teman-teman ya. Tinta plastik Polymed. Ini saya sudah endapkan. Oke, kita ke proses menyablonnya. Nah, teman-teman, kita mulai proses menyablonnya ya. Nah, kita pakai alat manual ini, teman-teman ya. Nah, kita sediakan M4. Gunanya sebelum kita memulai menyablon, kita bersihkan dulu ya desain yang sudah kita updrop itu untuk menghilangkan noda-noda atau bekas-bekas pelangi, teman-teman ya, yang tersisa pada saat proses pembuatan screen. Jangan sampai menghambat untuk keluarnya tinta, teman-teman. Nah, seperti itu kita bersihkan atas bawah, jangan terlalu ditekan, cukup dioles-oles saja pakai M4. Kemudian kita sediakan lap. Nah, ini lap juga penting, teman-teman ya. Kita rapikan dulu nih, menghalangi. Ya, kemudian kita lanjut, kita lap ya. Kita bersihkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Pelan-pelan saja, jangan ditekan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai menyablon, ini wajib ya, teman-teman, agar nanti tintanya tidak terhalang oleh noda-noda itu. Kemudian kita masukkan tinta, teman-teman. Kita tes dulu secukupnya saja. Ini tinta Polymed ya, teman-teman. Kita gunakan. Nah, sediakan gelas untuk sampel biar nanti tidak merusak gelas-gelas baru. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Saya proses menyablonnya itu 1 kali naik 1 kali turun, teman-teman, seperti itu. Nah, karena tintanya terlalu encer, takutnya nanti bleber. Jadi kita main bukan buka tutup ya, kita main 1 kali naik 1 kali turun untuk proses menyablonnya, teman-teman. Nah, jika dirasa sudah bagus atau sudah cukup, nah kita boleh menggunakan gelas baru seperti ini, teman-teman. Nah, hasilnya seperti itu ya, cukup rapi. Nah, dan cepat. Kita menyablonnya itu harus cepat, teman-teman ya, karena dikhawatirkan tintanya cepat mampet. Sebenarnya sih tidak terlalu cepat mampet karena tintanya sudah diendapkan, tapi karena saya memang lebih suka main cepat, jadi saya kerja cepat-cepat seperti itu saya, teman-teman. Nah, seperti ini prosesnya, teman-teman. Jika settingannya tepat,
presisi, nah pasti proses gesutnya akan bagus terus sampai ratusan gelas bahkan ribuan gelas dalam satu kali gesut. Asalkan perhatikan tintanya jangan sampai habis teman-teman ya. Nah seperti itu. Ini hasilnya teman-teman ya. Sudah beberapa tadi dan alhamdulillah masih rapi teman-teman. Nah seperti ini tanpa bleber ya teman-teman. Jadi proses gesutnya seperti itu. Jadi teman-teman jika ada yang bermasalah proses gesut, coba gunakan satu kali naik satu kali turun. Nah dengan syarat settingannya harus pas ya, harus presisi di tengah-tengah molding seperti itu. Ini saya menyablon gelas Starindo 5 gram 16 oz teman-teman ya. Nah, seperti itu, satu kali naik satu kali turun. Ini untuk teknik ini harus alatnya benar-benar presisi teman-teman, agar supaya naik turun gesutnya itu sama teman-temannya. Karena ada juga alat yang jika digesut turun bagus, digesut naik bengkok teman-teman ya hasilnya. Jadi yang betul-betul presisi ditarik sama didorongnya itu teman-teman, seperti ini. Nah yang saya lakukan tadi itu adalah masih proses menyeting karena tintanya terlalu tebal keluarnya. Jadi saya kasih tengah-tengah sedikit agar tintanya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dan hasilnya yang kecil-kecil itu teman-teman bisa kelihatan sempurna. Nah, seperti itu prosesnya. Nah teman-teman, ini hasilnya ya. Ini hasil sampai 500 gelas. Nah seperti ini teman-temannya, masih cukup rapi. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya. Nah ini selain proses cetaknya, saya juga kasih teknik bagaimana cara menyablon jika tintanya terlalu cair teman-teman ya. Jadi jangan khawatir dengan proses menyablon cara saya tadi, insya Allah lebih bagus.